pemirsa, jumpa lagi sama aku Monica di program kesayangan kita Capcus, cus yuk. Nah pemirsa, saat ini aku sudah ada di daerah Kaliurang, tepatnya di Bukit Songopapat. Kira-kira hari ini kita mau ngapain? Penasaran kan pasti pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap di Capcus, cus yuk. Kali ini tim Capcus mau ajak kalian mampir ke salah satu destinasi baru di kawasan Kaliurang yang lagi banyak dibicarakan. Yaps, ini dia Bukit Songopapat. Berlokasi di Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Destinasi resmi ini dibuka pada akhir 2025 dan langsung menjadi salah satu spot favorit untuk menikmati keindahan Gunung Merapi. Yang paling menarik nih pemirsa, dulunya lokasi ini merupakan tempat pembuangan sampah atau TPS. Namun berkat kerjasama dan semangat masyarakat setempat, kawasan ini berhasil disulap menjadi tempat wisata yang bersih, asri dan menjadikan pemandangan Merapi yang luar biasa. Saat cuaca cerah dan tidak berkabut, pengunjung bisa menikmati view Gunung Merapi dengan sangat jelas. Nama Songopapat sendiri memiliki makna khusus, yaitu merujuk pada tahun 1994. Tahun saat terjadinya erupsi besar Gunung Merapi yang memberikan dampak besar bagi kawasan di sekitarnya, terutama yang berada di aliran Sungai Boyong. Di kawasan ini terdapat Galeri Songopapat yang menampilkan berbagai foto dokumentasi tragedi erupsi Merapi tahun 1994. Selain itu, ada juga film edukasi berjudul Napas Merapi yang menceritakan kisah perjuangan dan kehidupan masyarakat di lereng Merapi. Nah pemirsa, saat ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Ini ada Bapak Lurah. Halo ya, Bapak, apa kabar Pak? Baik Mbak. Oke, boleh kenalan dulu nih Bapak kepada pemirsa yang ada di rumah. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Amin Sarjito, Lurah dari Kelurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Sleman. Oke. Nah kalau untuk wisata ini nih Mbak, ini kan Bukit Songopapat ya Pak ya? Untuk wisata ini tuh didirikan dari tahun berapa sih Pak? Wisata ini sebenarnya kita dirikan tahun 2025, belum lama sih. Oke. 2025 ini dulu menyikapi ya, karena memang ada permasalahan sampah di sini. Jadi ini sebenarnya dulu tumpuan sampah Mbak. Tumpuan sampah, terus karena kami berpikir nanti lama-kelamaan sampah ini pasti akan menjadi masalah. Kami mencoba berdiskusi bagaimana menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi wisata. Gitu. Berarti mengelola yang tadinya tempat untuk pembuangan sampah tidak berguna, terus kita jadikan destinasi wisata. Lebih berguna gitu ya Pak. Ya. Wow, luar biasa nih pemirsa. Nah kalau untuk fasilitasnya ini Pak, ini kan berarti harus ada fasilitas untuk wisatawan yang mau datang ke sini. Ini ada apa aja fasilitasnya Pak? Fasilitas kita bisa melihat view ya, view Merapi. Kebetulan ini pas ketutup kabut ya karena cuaca. Yang kedua kita ada ruang terbuka hijau. Ada galeri. Karena kenapa kita berikan nama Songopapat ya? Nah, kenapa karena itu Pak? Ini juga mengenang kejadian erupsi tahun 1994 ya. Karena dulu di sana itu terjadi erupsi di Bukit Turgo itu tahun 94 yang memakan banyak jiwa. Jadi sebenarnya kita juga punya tempat bersejarah nih di area kawasan Kaliurang. Untuk mengenang itu maka kami namakan Bukit Songopapat. Ya, Nah selain itu Pak, untuk fasilitas umum lainnya selain ini kan emang bisa dibilang untuk parkiran luas juga, terus ada kayak musola dan lain-lain gitu nggak sih Pak? Ada, kita ada toilet, ada musola, ada warung kecil ya. Meskipun nanti insya Allah pengembangan ke depan ya nanti akan kita tambah lagi fasilitasnya. Berarti ini masih baru berjalan berapa bulan kan ini? Ya. Bakalan ada progres ke depannya gitu ya Pak ya. Wow. Nah ngomong-ngomong sendiri nih Pak, ini kan tadi pengelolaan tempatnya jadi wisata. Nah ini diolah perorangan atau lembaga sih Pak? Ini lembaga. Ini yang milik ada Badan Usaha milik Kelurahan Bumkal. Bumkal atau Bumdes ya kalau yang bahasa umumnya ya. Jadi ini murni milik pemerintah Kelurahan Hargobinangun. Dan yang istimewanya lagi di sini
gratis. Wow, berarti masih gratis, belum masih gratis. ada pungutan biaya nih Pak? Nggak ada, cuman kalau nonton film nanti baru berbayar. Oke. Nah, kalau untuk lokasinya nih Pak, ini alamatnya itu di mana sih tepatnya? Lokasinya kebetulan berada di sisi Merapi Selatan, tepatnya di wilayah Padukuhan Kaliurang Barat, Hargobinangun Pakem. Oke. Ada sosmednya nggak sih Pak? Ada itu. Ada Bukit Songpapat di Instagram maupun di TikTok. Oke, jadi pemirsa yang pengen kepo-kepo dulu kalau ke daerah Kaliurang, tepatnya di daerah Hargobinangun, bisa cek di sosial media Bukit Songpapat. Nah, terakhir nih Pak, untuk harapannya ke depannya Bukit Songpapat ini mau seperti apa? Ya, harapan kami tentu saja keberadaan Bukit Songpapat ini bisa memberikan manfaat untuk warga masyarakat lokal, terutama nanti untuk peningkatan pendapatan asli kelurahan. Yang kedua, juga sebagai sarana edukasi bagi para pengunjung wisata yang ada di wilayah Kaliurang untuk melengkapi beberapa destinasi yang ada di wilayah Kaliurang. Yang ini merupakan satu-satunya yang dikelola oleh pemerintah kelurahan. Oke, luar biasa sekali. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena habis ini kita mau eksplor dan melihat di dalam galeri sendiri ada apa aja. Oke Mbak, silakan. Jangan kemana-mana, tetap di Capcus. Cus yuk! Nah pemirsa, selain ada galeri, di sini juga ada pemandangan dengan view yang indah, seger, sejuk, dan vibes-nya itu sangat nyaman untuk ngelamun sih, atau sekedar healing di sini juga oke banget nih pemirsa. Mbak, aku mau lihat galeri di sini ada apa aja sih, Mbak? Boleh sekali. Saya jelaskan, izin jelaskan sebentar ya. Oke. Sebelumnya selamat siang, Mbak. Sedikit informasi, di sini ada foto. Jadi dulu sebelum Bukit Songpapat dijadikan tempat wisata, dulunya adalah tempat pembuangan sampah sementara. Kurang lebih udah digunakan 20 tahun. Wow. Tapi setelah 20 tahun digunakan, akhirnya diambil alih oleh pemerintah Desa Hargobinangun untuk dikelola dengan lebih baik. Akhirnya dipindah sebelah timur. Namanya sekarang jadi RPS, Rumah Pembuangan Sampah. Setelah TPS-nya dipindah, sisa sampah dulu diuruk pakai pasir, dan akhirnya Pak Lurah mencanangkan untuk menjadikan destinasi wisata, dan akhirnya terlahirlah destinasi wisata Bukit Songpapat. Seperti itu. Karena view-nya juga bagus ya, Mbak ya. Kebetulan view-nya pas banget, ada base view-nya di Gunung Merapi dan Bukit Pelawangan dan Bukit Orgo. Seperti itu. Kalau yang di sebelah sini, Mbak, ini bangunan dulunya adalah bank sampah atau tempat pemilahan sampah plastik dan botol. Setelah RPS-nya dipindah, akhirnya kita renov dan jadikan galeri ini. Kalau yang di sebelah sini, Mbak, ini adalah foto waktu RPS tahun 94 juga, diambil dari Pakem, Jakal Bawah, dekat Pasar Pakem. Kelihatan lebih besar. Iya, sebesar itu ya, Mbak, berarti betul. Di tahun itu. Iya. Nah, kalau ini juga foto Kalimboyong juga. Nah, ini foto gardu pandang. Nah, tahun 94 itu gardu pandang juga kena. Jadi cuma sampai gardu pandang saja yang kena. Alhamdulillah sini yang daerah sini gardu pandang ke selatan itu tidak kena. Jadi cuma kena abunya saja. Abunya aja ya, Mbak. Berarti batasnya di sini aja. Iya, sampai gardu pandang saja. Seperti itu. Untuk selanjutnya, mari kita untuk nonton filmnya, film dokumentasi, tapi bukan dokumentasi asli. Bisa lanjut. Yuk pemirsa. Hari itu, Selasa Kliwon, 22 November 1994. Siang yang tampak biasa di lereng Merapi, di utara kota Yogyakarta. Langit tidak sepenuhnya gelap.
burung masih terbang, orang-orang masih bekerja, dan sebagian dari mereka tidak pernah pulang. Wah, pemirsa, ternyata film dokumenter ini juga salah satu kita bisa melihat zaman di tahun 94 situasinya seperti apa dan bisa menjadi salah satu edukasi dan awareness bagi kita untuk kedepannya. Senang banget rasanya aku Monica bisa hadir di program kesayangan kita Capcus, Cus Yuk. Nah pemirsa, kali ini aku sudah ada di Minomartani Ngaglik Sleman. Dan pas banget aku sudah ada di sentra UMKM Bakpia nih pemirsa. Nggak usah lama-lama, langsung aja yuk, cus! Setelah puas menikmati pemandangan indah di Bukit Songopapat, rasanya belum lengkap nih pemirsa kalau pulang dari Jogja tanpa membawa oleh-oleh khasnya. Nah, salah satu oleh-oleh yang wajib masuk daftar belanjaan kalian adalah bakpia. Kue legendaris berbentuk bulat dengan isian manis yang sudah menjadi ikon kota Yogyakarta. Kali ini tim Capcus mampir ke salah satu rumah produksi bakpia, yaitu Bakpia Mino 803 Bumarno, yang berlokasi di Jalan Mujair Raya, Meladangan, Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini, pemirsa bisa melihat langsung proses pembuatan bakpia yang masih dikerjakan dengan penuh ketelitian. Mulai dari pembuatan kulit, pemberian isian, hingga proses pemanggangan yang membuat aroma bakpianya harum menggoda. Pilihan rasanya juga lengkap banget, mulai dari keju, coklat, green tea, susu, cappuccino, durian, kacang hijau, hingga kumbu hitam. Jadi tinggal pilih deh sesuai selera atau borong semuanya buat dibagikan ke keluarga atau teman di rumah. Permisi. Ya, monggo Mbak Monik. Bapak. Ya, selamat pagi. Kenalin saya Monik Ya, dari saya Pak Capcus Marno. Sangaji TV. Dengan Bapak siapa? Pak Sumarno. Bapak Sumarno. Oke Pak, boleh? Oh ya, silakan. Enggak. Oke, siap. Kita Ya, sambil nyantai aja kan Iya, ya Pak iya, ya. Delegasi Mbak. Oke Pak, aku tuh penasaran ini tentang Bakpia Marno. 803 ya Pak ya. Itu sejarahnya seperti apa sih Pak? Terus awalnya dibuka dari tahun berapa? Oh gitu ya. Boleh diceritain Ini dulu begini. nih Pak. Untuk jalan ceritanya begini Mbak. Terus terang ini bakpia berdiri itu tahun 2000. Oke. Tapi waktu itu kita memang ada yang dari Patok, orang Patok namanya Bu Suhartini. Itu bakpia 714. Itu orang asli dari Patok. Cuma dia pas pindah ke sini iseng-iseng bikin bakpia. Oke. Nah, berhubung karena dari tetangga itu agak yang bantu, termasuk istri saya, terus kita dikasih resep untuk bakpia yang belum ada. Dalam artian belum ada waktu itu kan cuma bakpia kacang hijau. Nah, kita dikasih resep bakpia keju. Nah, iseng-iseng nyonya saya suruh buat. Nah, itu alhamdulillah kok bisa berjalan. Jadi itu bisa booming ya dalam artian tuh meningkat penjualannya tuh tinggi sekali waktu tahun 2000 sampai tahun 2003. Berarti Ya. awal-awal gitu ya Pak ya? Ya, awal itu.
Tapi kan semuanya belum bikin waktu itu Mbak. Karena Cuma baru itu tempat saya aja waktu bakpia keju. Terus dari teman-teman yang lain juga ikutan bikin bakpia keju. Tapi saya kan nggak bikin bakpia kacang hijau. Nah habis itu saya ganti bikin yang bakpia kacang hijau, jadi ada variasinya. Oke. Alhamdulillah sampai sekarang jalan. Sampai sekarang jalan ya, Iya, Pak. Berarti udah terhitung kalau sampai sekarang udah 26 tahun. Iya, ya, Pak, ya? 26 tahun. Sekarang Udah lama mohon maaf nih. itu yang pendirinya, jangan udah meninggal semua. Ya belum lama, mungkin tahun 2025 kemarin. Ya belum lama itu. Oke, nah tadi kan berarti kalau bisa dibilang tuh bakpia rasa keju kan baru pertama kali di sini berarti ya, Iya, Pak ya. kan. Oke, nah kalau sekarang nih Pak, variannya udah ada apa aja? Variannya sekarang itu udah macam-macam Mbak. Dari anak saya sendiri yang ini, itu ada variannya susu, keju, coklat, strawberry, kopi. Wow, Ya, udah ada macam ya. Pak ya, Pak, ya? Jadi ada di sini. Jadi memang itu kita mengikuti pasar dalam artian kehendak dari konsumen kan macam-macam ya mintanya ini. Tadi kan Ya. banyak banget gitu ya Pak variannya. Nah, ya ini kan banyak banget kalau di Jogja ini bakpia nih Iya, Pak. iya. Ini bedanya apa sih Pak dengan yang lain? Sebetulnya masalah bakpia itu nggak ada bedanya Mbak. Semua itu sama rasanya. Cuma itu memang dari kualitas dari produksinya masing-masing. Seperti depan tuh bakpia itu punya ciri khas sendiri. Kita dari 8 Kusudga punya ciri khas sendiri. Yang tempatnya Bu Mardi juga 714 punya sendiri. Jadi sebetulnya nggak ada variasi yang perlu dianukan. Cuma itu perbedaan harga juga bisa. Oke, Ya, berarti lebih masalah ke itu. harga. Kalau untuk produksinya sendiri mungkin ada bedanya nggak sih Pak? Kalau produksinya kita tidak bisa ditentukan, Mbak. Tidak bisa tiap hari harus produksi. Ya, itu tinggal dari permintaan konsumen kadang-kadang. Oke. Dan kalau enggak itu menekan musim. Seperti kemarin waktu hari raya, itu kita booming. Dalam artian waktu arus balik ya. Kalau arus nganunya enggak, arus mudiknya enggak, arus baliknya itu agak lumayan. Jadi boomingnya ke situ. Oke, berarti Namanya meningkat situ. penjualannya Penjualan gitu ya, Pak, meningkat ya? hampir 100% ke situ ya. Tapi kan namanya musiman ya, kalau Iya. jualan bakpia itu tidak bisa ditentukan. Kalau untuk pembuatan kita kadang-kadang satu hari itu bikin cuma ya dua kali ya. Itu hari-hari Dua kali. biasa ya, Hari Pak, ya? biasa. Tapi kalau seperti hari libur sekolah itu ada lumayan. Ya, gitu. Berarti kalau pas hari itu kan termasuk seasonal ya Pak ya. Itu bisa produksi berapa kali kalau pas lagi musim-musim seperti itu Pak? Kalau itu sampai 3 kali bisa Mbak. Sehari 3 Jangan, kali? bisa 3 kali. Bisa. Soalnya kan dari pemesannya juga banyak. Terus yang kita juga lewat Shopee, lewat Grab, macam-macam. Sekarang kan harus lewat itu. Betul. Kalau dari cuma mengandalkan dari ini aja, tidak akan jalan. Ya. Karena sekarang juga banyak orang yang lebih praktis ya Pak betul, ya. Pengen dari cari mudahnya HP. itu loh. Soalnya kalau daripada dia membeli ke sini kan jauh. Betul. Nah, dia tinggal manggil gosen itu udah langsung ke sini dah. Langsung sampai Iya, ke udah hotel, langsung mau iya ke dikirim hotel gitu. bagaimana ya. Oke. Cuma kan mungkin harganya agak lain ya, tidak sama dengan kita ya. Mungkin udah di-up-kan gitu toh, biasanya gitu. Betul. Oke. Kalau Untuk kita kan cuma apa adanya. Untuk pengunjung sendiri nih Pak, berarti kalau semisal selain pesan ini ada yang dari jauh nggak sih Pak? Oh banyak Mbak, banyak. Kebetulan kalau dia mungkin pas ke sini ke tempat saudaranya,
dia tahu di posisi kita, itu pasti dia mampir. Kita pelanggannya juga banyak. Misalnya kan kita begini udah lama toh, saya ada di YouTube dan macam-macam, kita udah dikenal ya dalam arti kalau nggak di Bumarno enggak gitu ya toh. Walaupun di depan tuh ada, tapi biasanya masuk tempat kita. Tapi nyasarnya ke sini, soalnya kan tahunya yang 8 Kosedia sini, ada yang sebelah itu punya saya juga. Tapi nggak apa-apa, ini cuma punya anak sendiri. Jadi masih satu ini, satu rumpun bisnis, lah, satu rumpun ya Pak ya. Masalah. Masih sama gitu ya Pak kan ya. kadang-kadang kalau sini habis ya ambil kita. Kalau kita Ada habis kesana. ambil sini, jadi join lah. Saling melengkapi berarti ya Pak Betul, ya. saling melengkapi. Nah untuk Mbak Pia Mino Bumarno ya, ini proses pembuatannya seperti apa sih Pak? Kalau di sini Pembuatannya awalnya ya bikinnya apa dulu nih? Kayak kan dari bahannya. kulitnya dulu seperti apa kayak gitu. Kalau kulit ada Prosesnya sendiri gimana, Mbak, Pak? ya. Kulit itu memang disediakan duluan. Kalau yang bahan bakunya belakangan biasanya. Oke. Nah itu nanti kan agak rumit kalau itu agak lama toh. Pasti kacang hijau itu kita bikin hampir 1 jam. Lama ya Pak Prosesnya ya? juga 1 jam baru selesai. Masalahnya kan barang mentah jadi matang dulu. Iya. Nah itu kalau yang seperti yang kering itu kan barangnya mentah. Jadi nggak begitu lama prosesnya. Kacang apa seperti keju, coklat mentah semua. Oke. Susu dan lain sebagainya. Cuma yang matang tuh bahannya cuma bumbu hitam sama kacang hijau. Kacang hijau itu yang prosesnya agak lama. Agak lama ya. Berarti untuk prosesnya itu bikin isiannya dulu Pak? Ya Baru betul. kulitnya? Ya, isian. Dan uniknya di sini tuh nggak pakai mesin tapi masih manual gitu ya Pak ya, masih otomatis. Mbak, kalau ya? Atau sekarang seperti apa? dulu manual. Tapi sekarang kita pakai mesin semua. Oh, oke. Iya, ada di belakang kalau mau lihat nanti bisa. Nanti dilihat itu kita untuk yang membuat kulit sendiri, terus yang membuat untuk anunya dalamnya itu isiannya ada sendiri. Oke. Ada 2 macam. Ada 2 macam ya Pak ya. Oke, nah nanti pemirsa kita mau lihat prosesnya ini. Kalau boleh tahu ini udah halal nggak sih Pak? Udah, PR itu udah, halal oke. sudah. Ya MB apa? Yang untuk anu sudah semua. Oh BP POM itu BPOM aja juga ya. udah halal. Sudah. Jadi Mas Komplit aman ya, Pak, ya? Oke, Alhamdulillah aman. Siap. Nah untuk alamat sendiri nih Pak, mungkin kan pemirsa kalau yang belum tahu ini alamatnya di mana sih Pak Ini kan lengkapnya? Jalan Tengiri 1 nomor 8. Yang sebelah sana itu tempat saya, Tengiri 8 nomor 3. Mbak ingin tahu kok namanya 803 toh? Kenapa? Nah, itu dulunya kan karena kita ngikuti dari Patok kan ada 25. Nah itu 75. Nah kita ngikut-ikutan Tengiri 8 nomor 3. Jadi kita ambil 803. Oh, Nah, oke. kalau ini kan mungkin 801 enggak cocok. Yang ikuti aja ya. Tapi kita cuma ambil gampangnya itu aja. Ada orang nyari mana 803 itu Tengiri 8 nomor 3. Oke, Bumarno. lebih gampang ya, Simpel, Pak, ya. Mbak. Lebih simpel. Jadi betul. orang tuh kalau kesini langsung mudah diingat gitu ya, ya, Pak betul ya, lah. karena udah sesuai namanya, Ya. alamatnya juga udah jelas. Oke, nah Ya. terakhir nih Pak, untuk nomor telepon pemesanan. Jadi pemirsa yang pengen memesan di sini, Kita sudah nomornya ada. apa nih, Pak? Kita bikin kartu nama. Oke. Kartu nama sudah ada. Jadi kalau tiap membeli mau kita kasih kartu nama. Jadi kalau dia mau pesan duluan, kontak aja langsung. Walaupun HP maupun nomor rumah ada. Di sini juga ada media sosial nggak sih Pak? Udah. Alamatnya apa nih Mbak? Kita Kalau pakai Mbak Pia 803 Bumarno. Oke, berarti Ada lihat di YouTube ada. Oke, berarti tinggal carinya Klik ya, klik Mbak aja nih. Pia Mino 8, Bumarno bener. 803. Ya. Oh, Itu udah nanti nongol sendiri. udah keluar sendiri. Oke. Alhamdulillah. Oke, baik terima kasih Bapak Sama-sama sudah saya. berkenan untuk kita ngobrol-ngobrol nih Iya, tentang iya. usahanya. Nggak apa-apa, ya. Karena luar biasa ini. Tapi juga- maaf lihat tempatnya ini sempit sekali. Nggak seperti lain-lainnya jembat. Tapi nggak apa-apa sih Pak, karena kan ini juga awal mulanya ini bakpia keju ya kan di sini di gang yang Ya, ya. ini cukup legend berarti ya. ya Pak ya. Nah pemirsa itu tadi keseruan kita ngobrol bareng bersama Bapak Marno yang luar biasa, dan habis ini kita mau melihat sedikit proses pembuatan bakpia di Bakpia Mino Bumarno 803. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Capcus. Cus yuk! Nah ini pemirsa, ini satu boxnya ini harganya cuma 27.000 aja, dan isinya ini 20 biji ya.
Nih, bisa dilihat ini isiannya banyak banget, padat banget. Untuk rasanya juga macam-macam. Ini ada yang pasti, pertama ada keju, coklat, terus ada green tea, ada susu, cappuccino, durian, kacang hijau, dan kumbu hitam. Macam-macam kan. Ini rasanya juga bervariasi. Jadi pemirsa yang bosen dengan yang rasa original aja, di sini macam-macam nih pemirsa. Jadi cocok banget untuk acara ataupun oleh-oleh. Nah pemirsa, saat ini aku mau nyobain bakpia. Ini fresh banget, habis matang ya pemirsa. Nih, bentuknya seperti ini, bulat-bulat, gendut-gendut ya pemirsa. Terus aromanya, wangi banget. Langsung aja kita coba. Isinya itu tebel banget pemirsa, terus kulitnya itu tipis, jadi kayak keras gitu pas di mulut. Perpaduannya itu pas banget pemirsa. Dia memang isiannya melimpah seperti ini ya pemirsa. Nah pemirsa, itu dia keseruan kita kali ini menjelajahi Bukit Songopapat dan mampir ke rumah produksi bakpia Mino Bumarno. Terus saksikan Capcus setiap hari Minggu jam 12 siang hanya di Sanganji TV, warna baru keluarga Jogja.